Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ati Alaida, kelas 3B, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, dosen pengampu Bapak Rusdi Almarta MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Penjelasan pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan dari gejala-gejala sosial di masyarakat yang bersifat individual ke konkret. Contoh dari perubahan sosial ini adalah yang pertama, gaya berpakaian, yang kedua, gaya komunikasi yang serba digital, yang ketiga, perilaku anak banyak yang kurang sopan. Ini disebabkan karena dampak dari lingkungannya dan media sosial. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Materi selanjutnya, proses terjadinya perubahan sosial. Terbagi menjadi 4. Yang pertama difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akomodasi. Difusi adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Akulturasi adalah perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Asimilasi adalah proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Karakteristik perubahan sosial. Karakteristik perubahan sosial menurut John Macionis ada 4. Yang pertama, bisa terjadi di setiap masyarakat. Baik itu masyarakat perkotaan atau pedesaan bisa mengalami perubahan sosial. Namun, yang membedakannya adalah laju dan tantangan. 2. Beberapa perubahan dianggap lebih penting. Kamu bisa melihat penting atau tidaknya suatu perubahan dari pengaruh atau dampaknya. Misalnya, mana nih yang paling berdampak besar antara munculnya tren Citayam Fashion Week atau pandemi COVID-19? Jelas pandemi ya. Yang ketiga, dapat direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk membedakan perubahan yang dapat direncanakan dan tidak, kamu bisa melihat dari ada atau tidaknya andil masyarakat dalam menciptakan suatu perubahan. Kalau tidak direncanakan, perubahannya di luar kuasa manusia seperti pandemi. Yang keempat, sering menciptakan kontroversi. Saat masyarakat mengalami perubahan sosial, pasti ada saja kelompok yang setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 7. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Adapun proses perubahan seperti ini dinamakan evolusi. Evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat dinamakan revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran cepat tidaknya revolusi relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat.
Yang keempat, perubahan besar. Bentuk perubahan sosial berikutnya ialah perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau intended change atau direncanakan, planned change, merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan ini dinamakan pelaku perubahan atau agents of change. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Untuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau unintended change atau tidak direncanakan, unplanned change, merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Yang terakhir, perubahan struktur. Perubahan struktur adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut, karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Jumlah penduduk juga akan menjadi kekuatan bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Semakin banyak orang yang menggunakan budaya baru, maka suatu budaya lama juga akan mudah hilang atau tergantikan. Yang ketiga, munculnya konflik. Konflik, pertarungan, atau pertentangan sangat wajar terjadi pada sebuah sosial tertentu. Konflik pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Dari konflik inilah, maka suatu sosial harus mencari jawaban dari masalah tersebut, yang kemudian akan menghasilkan budaya baru atau fenomena sosial yang baru. Yang keempat, terjadi revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Misalnya karena telah terjadi perang atau bencana alam. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial, karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespon sesuatu hal yang baru. Masyarakat yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga mudah menerima perubahan tersebut. Dengan adanya masyarakat yang selalu mengalami perubahan, maka perubahan sosial juga selalu berkembang dan diperbaharui. Hal ini juga dibahas pada buku Sosiologi Perubahan Sosial oleh John Scott. 6. Motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka dan open mind pada hal-hal baru karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Faktor ini dapat memberi dampak positif bagi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 7. Sistem pendidikan maju. Tolak ukurnya pendidikan terus mengalami perkembangan, maka pendidikan pula lah yang membuat seseorang menjadi belajar
menghadapi perubahan. Maka semakin tinggi dan berkualitasnya pendidikan, maka akan besar pula peluang untuk memiliki perspektif dan wawasan seseorang untuk menerima perubahan. Materi yang terakhir yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, terdapat kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.